Dalam draft revisi UU ASN, pegawai PPPK bakal dapat uang pensiun hingga tunjangan setara PNS. Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB, Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Hukum serta HAM Edi Hiarij terkait rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, RUU ASN. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Syamsu Rizal menyampaikan beberapa masukan Komisi 2 DPR terhadap RUU ASN. Ia mengatakan, pemerintah harus mengangkat tenaga honorer sebagai pegawai negeri sipil, PNS, secara langsung berdasarkan surat putusan yang dikeluarkan tanggal 15 Januari tahun 2014. Syamsu Rizal mengatakan, pengangkatan tenaga honorer tersebut dapat dilakukan melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional administrasi dan pelayanan publik. Mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya, kata Syamsu Rizal dalam rapat tersebut. Selain itu, Syamsu Rizal mengatakan, pemerintah harus memberikan hak atas jaminan pensiun kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, lantaran beban kerjanya sama dengan PNS. Oleh karena itu, kata dia, dalam RUU ASN harus dirumuskan pasal yang menyesuaikan hak PPPK dengan PNS terkait tunjangan, gaji, fasilitas, cuti jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatur jaminan sosial yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, ujar dia. Di samping itu, Syamsuddin berpandangan, sebaiknya Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN, dihapus dan kewenangan lembaga tersebut diberikan kepada Kemenpan RB. Penghapusan lembaga KASN. Fungsi tugas dan wewenang KASN pada RUU perubahan atas UU ASN dihapus untuk selanjutnya dilengkapkan kembali kepada kementerian, ucap dia. Lebih lanjut, Syamsu Rizal meminta penetapan kebutuhan PNS dan PPPK disertai dengan jadwal pengadaan dan jumlah jenis jabatan yang dibutuhkan serta kriterianya. Hal ini, kata dia, akan menjadi dasar diadakannya PNS dan PPPK. Selain itu, ia meminta pemerintah berkonsultasi dengan DPR sebelum melakukan perampingan organisasi. Beredar di kalangan media draft revisi rancangan Undang-Undang RUU Perubahan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya telah diundangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Draft RUU ASN tersebut masih belum mendapatkan nomor serta tahun penetapannya. Namun, ada perubahan pada pasal 22 RUU ASN yang menambahkan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, JHT. Jaminan ini telah disetarakan dengan hak serta kewajiban pegawai negeri sipil, PNS, pada UU sebelumnya. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Demikian isi yang termaktub dalam draft RUU ASN. Kemudian, pasal 23, pasal 24, bab bagian kedua, pasal 27 hingga pasal 42 pada draft itu juga telah dihapus. Berikutnya, terdapat juga penambahan ayat di pasal 101 pada draft RUU ASN yang menjelaskan terkait tunjangan serta fasilitas yang didapatkan pegawai PPPK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, isi ayat tambahan tersebut. Sementara di UU ASN tahun 2014, disebutkan tunjangan yang akan didapatkan PPPK juga setara dengan PNS.
yakni diberikannya tunjangan kinerja serta tunjangan kemahalan yang diatur pada pasal 80 ayat 2. Hal ini juga diatur di dalam RUU ASN pasal 101 ayat 3. Anggota Komisi 2 DPR Ri Mardani Alisera membenarkan soal isi draft tersebut. Ia mengatakan, saat ini, draft revisi UU ASN masih dibahas oleh Panitia Kerja, Panja. Memang masih banyak norma yang belum disepakati. Dalam draft, KASN diusulkan dihapus. Fraksi PKS mendukung keberadaan KASN, kata Mardani. Mardani menambahkan, pembahasan revisi UU ASN memakan waktu panjang lantaran mereka ingin hak-hak PNS maupun PPPK terpenuhi. Prinsipnya hak ASN dan PPPK sama dan terjamin. Termasuk pensiun dan lain-lain. Tapi sudah dicari format terbaiknya, imbuh dia. Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang menggodok insentif untuk pegawai PPPK. Salah satunya mengenai tunjangan pensiun. Perancang peraturan perundang-undangan di Direktorat Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara, BKN, Dwi Haryono mengatakan, hak yang didapat PNS dan PPPK memang tidak jauh berbeda. Mulai dari hak cuti hingga pengembangan kompetensi pegawai. Dwi mengatakan, hak PPPK diatur dalam amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN. Dan juga Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 49 Tahun 2018 terkait dengan manajemen PPPK. Satu hal yang membedakan hak yang didapat antara PPPK dan PNS, yakni tunjangan pensiun yang hingga kini masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Ia mengatakan, kontrak PPPK selama 1-5 tahun menjadi pertimbangan pemerintah belum tuntas menggodok insentif pemberian tunjangan pensiun, seperti yang didapatkan oleh PNS selama ini. Meski begitu, Dwi mengatakan, kontrak PPPK bisa diperpanjang oleh pejabat instansi yang berwenang jika kinerja dinilai bagus setelah masa kontrak kepegawaian 5 tahun.